Enzo Maresca baru musim ini menukangi Chelsea. Oleh karena itulah Maresca bersikap realistis. Ketika ditanya apakah timnya bakal bisa bersaing dengan Manchester City maupun Arsenal, dalam perburuan gelar juara Premier League saat ini. Saya benar-benar tidak yakin kami dapat bersaing dengan City atau Arsenal. Saya benar-benar tidak yakin karena kami belum siap, kata Maresca. Alasannya adalah City telah bekerja dengan manajer yang sama selama 9 tahun dan Arsenal selama 5 tahun. Jika Anda ingin bersaing untuk hal-hal besar, Anda memerlukan waktu itu. Jadi itu perbedaan yang sangat besar. Jadi saya benar-benar yakin kami tidak dapat bersaing dengan klub-klub itu, tegas Maresca. Manchester City berhasil mengalahkan Fulham dalam lanjutan Premier League 2024-2025. Gelandang Kroasia Mateo Kovacic tampil sangat apik saat menggantikan peran Rodri. Usai pertandingan, Kovacic terpilih sebagai Man of the Match. Kovacic mengaku cuma berusaha sebaik mungkin untuk menggantikan peran Rodri yang absen panjang. Penampilan api Kovacic juga mendapat pujian dari mantan pemain internasional Inggris Steve Houghton. Menurutnya, Kovacic sudah menjadi pengganti sempurna dari Rodri. Kai Havertz mencetak 1 gol saat Arsenal menjamu Southampton. Gol itu membuatnya menorehkan catatan selalu mencetak gol dalam 7 laga kandang beruntun The Gunners. Havertz mencetak gol pertama Arsenal di menit 58. Ia menjebol gawang Southampton dengan sepakan kaki kiri, setelah mendapat umpan dari Bukayo Saka. Itu adalah gol ke-7 Havertz dalam 7 laga kandang beruntun Arsenal di seluruh kompetisi. Menurut catatan Squawka, Havertz menyamai pencapaian Robin van Persie pada musim 2011-2012 silam. Kini Havertz sudah mencetak 6 gol dari 10 pertandingan pada musim ini. Kemenangan Liverpool atas Crystal Palace berbuah catatan spesial untuk Arne Slot. Dilansir oleh Opta, Slot menjadi manajer pertama Liverpool yang menang 9 kali dalam 10 pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Satu-satunya hasil negatif didapat saat Liverpool kalah dari Nottingham Forest 0-1 di Anfield. Slot mengakui rekor ini memang spesial. Namun, pria Belanda itu tak mau sekedar diingat karena startnya yang bagus. Ini cukup spesial, kalau Anda tahu berapa banyak manajer hebat yang pernah dimiliki Liverpool, ujar Slot. Tapi saya harap Anda tidak mengingat saya, karena ini dalam 5 tahun ke depan. Kami berharap akan melakukan hal yang lebih spesial, dan saya terbantu oleh tim dan staf yang sangat bagus untuk mendapat hasil-hasil ini. Barcelona akan segera melayangkan tawaran untuk menawarkan Lionel Messi kembali bermain di Stadion Camp Nou. Keputusan Barcelona memboyong kembali Messi bukan untuk dikontrak sebagai pemain profesional lagi, melainkan hanya untuk bermain di pertandingan eksibisi dalam rangka hari jadi Barcelona yang ke-125 tahun. Acara tersebut akan dijadwalkan pada 29 November nanti. Sejumlah legenda klub akan diundang untuk hadir merayakan hari jadi klub di Stadion baru Camp Nou yang telah direnovasi. Seperti dilansir Relevo, Lionel Messi akan menjadi salah satu yang diminta hadir. Namun tidak ada jaminan kalau bintang asal Argentina itu akan hadir karena jadwalnya bersama Inter Miami cukup padat di babak playoff. Kabar buruk menimpa Real Madrid. Bek kanan andalan mereka Dani Carvajal mengalami cedera ACL. Dani Carvajal mengalami cedera usai berbenturan dengan bintang Villarreal Yeremy Pino di menit ke-92. Ia terjatuh dan mengerang kesakitan, Carvajal lalu ditandu keluar lapangan. Bek berusia 32 tahun itu kemudian mengabarkan kalau dirinya mengalami cedera ACL. Cedera ligamen serius dipastikan. Saya harus menjalani operasi dan absen dari lapangan selama beberapa bulan, kata Carvajal di Instagram. Saya sudah menantikan untuk memulai pemulihan dan kembali seperti binatang buas. Terima kasih banyak atas pesan Anda, saya merasa sangat dicintai. Ada kabar buruk, datang bagi Liverpool. Kiper mereka Alisson Becker berpotensi absen agak lama dari tim mereka. Dalam pernyataannya sesudah laga, Slot mengungkapkan cedera yang dialami oleh Alisson. Ia menyebut bahwa sang kiper masih perlu diperiksa lebih lanjut, namun ia meyakini sang kiper mengalami cedera hamstring. Slot menyebut bahwa cedera Alisson ini masuk kategori sedang, sehingga ia berpotensi absen selama beberapa minggu dari tim mereka. Jika melihat caranya berjalan tadi, saya rasa ia tidak akan berangkat untuk membela timnas Brasil di jeda internasional kali ini, ujar Slot. Saya juga memprediksi ia tidak bisa bermain di pertandingan setelah jeda internasional. Saya rasa butuh beberapa minggu baginya untuk bisa kembali bermain bersama kami, imbuh sang manajer. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk menolak bicarakan timnya menjuarai Premier League 2024-2025. Dalam wawancaranya kepada TNT Sports, Van Dijk menegaskan bahwa timnya belum mau bicara soal peluang juara. Ia menyebut bahwa saat ini timnya lebih fokus untuk terus berbenah ketimbang memikirkan juara. Lebih lanjut, Van Dijk menyebut bahwa musim 2024-2025 masih sangat panjang.
Jadi baginya masih terlalu dini untuk bicara peluang juara Liverpool. Kami memang sudah mengumpulkan cukup banyak poin sejauh ini, namun masih ada banyak sekali poin yang bisa kami raih. Anda bisa lihat setelah jeda internasional nanti, kami akan menjalani jadwal yang sangat sulit, kata Van Dijk. Kami akan mencoba menikmati perjalanan kami ini. Saya tidak sabar untuk menjalani pertandingan-pertandingan tersebut, pungkasnya. Atletico Madrid masih ingin memperdalam barisan pertahanan mereka, terutama di sisi kiri. Dan Ben Chilwell dari Chelsea masuk dalam bidikan Los Colchoneros. Menurut laporan Tim Talk, Atletico Madrid tertarik mengamankan Ben Chilwell yang berpotensi bakal angkat kaki dari klub, lantaran dirinya tak masuk rencana Enzo Maresca. Ben Chilwell sejatinya bermain baik ketika datang dari Leicester City. Namun dalam beberapa tahun terakhir, masalah kebugaran mengganggu performanya. Bahkan di musim ini, Chilwell baru memainkan 45 menit di tim utama Chelsea. Sang pemain pun sudah mulai gerah dengan situasinya dan mencoba mencari jalan keluar di bursa musim dingin mendatang. Belum jelas berapa valuasi yang diminta The Blues untuk pemain asal Inggris itu. Chelsea hanya bisa meraih hasil imbang 1-1 melawan Nottingham Forest di laga pekan ke-7 Premier League 2024-2025 di Stamford Bridge. Pertandingan ini berjalan sulit bagi Chelsea. Pasalnya Forest mampu memberikan perlawanan yang gigih dan bahkan bisa mencuri gol lebih dahulu. Padahal mereka bermain dengan 10 pemain saja, sebab James Ward-Prowse terkena kartu merah karena mendapat kartu kuning keduanya. Gol Chelsea dicetak oleh Noni Madueke, sementara gol Forest dipersembahkan Chris Wood. Hasil ini membuat Chelsea mengemas 14 poin, dan ada di posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Di sisi lain, Forest mengemas 10 poin dan nangkring di peringkat 9. Laga pekan ke-7 Premier League 2024-2025 antara Aston Villa versus Manchester United berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain sama kuat dengan skor akhir 0-0. Pertandingan ini berjalan sengit antara kedua tim sejak awal pertandingan. Namun sayang kedua tim gagal mencetak satupun gol di pertandingan ini. Berkat tambahan 1 poin ini membuat MU tertahan di peringkat 14, dengan raihan 8 poin. Sementara tambahan 1 poin ini membuat Villa tertahan di peringkat kelima dengan raihan 14 poin. Juventus gagal menang atas Cagliari di laga pekan ke-7 Serie A 2024-2025 di Allianz Stadium. Pertandingan ini berjalan tidak mudah bagi Juventus. Meski mendapat sejumlah peluang, mereka gagal mencetak banyak gol. Juve juga harus bermain dengan 10 pemain, sebab Francisco Conceição mendapat kartu merah. Gol Juventus dicetak oleh Dusan Vlahovic, sementara gol Cagliari dihasilkan Razvan Marin. Hasil ini membuat Juventus mengemas 13 poin dari 7 laga, dan kini nangkring di peringkat 3 klasemen sementara Liga Italia. Di sisi lain, Cagliari ada di peringkat 16 dengan koleksi 6 poin. Raksasa La Liga Barcelona berhasil menang telak ketika berjumpa dengan Alaves. Laga Barcelona melawan Alaves ini merupakan laga pekan ke-9 Liga Spanyol 2024-2025. Pertandingan yang digelar di Mendizorroza ini didominasi oleh Blaugrana meski sang tuan rumah memberikan perlawanan alot khususnya di babak kedua. Gol Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski, ia mengemas hat-trick di laga ini. Hasil ini membuat Barcelona mengemas 24 poin dari 9 laga, dan mereka bertahan di pucuk klasemen sementara Liga Spanyol. Sedangkan Alaves ada di posisi 13 dengan koleksi 10 poin. Tottenham Hotspur harus menelan kekalahan tragis 3-2 dari Brighton pada matchday ke-7 Liga Inggris di Stadion Ames. Spurs sebenarnya sempat memimpin 2-0 lewat gol Brennan Johnson dan James Maddison. Namun, Brighton membalas 3 gol setelah jeda babak pertama, lewat Yankuba Minteh, Jorginho Rutter, dan Danny Welbeck. Kemenangan ini mengangkat Brighton ke posisi 6 dengan 12 poin dari 7 laga. Sementara Tottenham tertahan di posisi 9 dengan 10 poin. AS Roma dipaksa bermain imbang oleh tuan rumah Monza dalam duel lanjutan Serie A 2024-2025. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan sempat terkunci tanpa gol dalam 45 menit pertama. Roma lantas unggul lebih dahulu melalui aksi Artem Dovbyk, tapi Monza dengan cepat menyamakan kedudukan lewat Dani Mota. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Roma di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan 10 poin dari 7 laga. Bayern Munchen harus puas berbagi poin dengan Eintracht Frankfurt, usai bermain imbang 3-3 dalam lanjutan Liga Jerman 2024-2025 yang digelar di Deutsche Bank Park. Gol Bayern Munchen dicetak oleh Kim Min-jae, Dayot Upamecano dan Michael Olise. Sementara gol Frankfurt dicetak oleh Hugo Ekitike,
dan 2 gol Omar Marmos. Hasil ini tidak mengubah posisi Bayern, yang tetap di puncak klasemen dengan 16 poin. Sementara Frankfurt di urutan ketiga, dengan 13 poin. PSG hanya bisa membawa pulang 1 poin dalam kunjungan ke markas Nice. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. PSG menyambangi Nice di Allianz Riviera dalam duel pekan ke-7 Liga Prancis 2024-2025. Tim tamu lebih diunggulkan, tapi faktanya tidak semudah itu. Nice bahkan sempat unggul lebih dahulu di babak pertama lewat gol Ali Al-Abdi. PSG lantas bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan melalui Nuno Mendes. Hasil imbang ini membuat PSG tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Prancis dengan 17 poin dari 7 laga. Sementara Nice ada di peringkat ke-9. Drama 3 penalti gagal mewarnai kemenangan 2-1 Fiorentina atas AC Milan. David De Gea jadi pahlawan, Fiorentina memulangkan Milan dengan tangan hampa. Milan menyambangi Fiorentina di Artemio Franchi dalam duel pekan ke-7 Serie A 2024-2025. Pertandingan diprediksi sengit, tapi tidak disangka Milan justru kalah. Kali ini, 2 gol Fiorentina dicetak oleh Yacine Adli dan Albert Gudmundsson. Milan sempat membalas melalui Christian Pulisic. Kekalahan ini buruk bagi Milan, yang sekarang tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Italia. Sementara Fiorentina di peringkat ke-11. Atletico Madrid gagal meraup poin penuh dalam lawatan ke markas Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Mereka harus puas bermain imbang 1-1. Mengusung target menang, Atletico Madrid langsung membuka skor saat pertandingan belum genap berjalan semenit. Julian Alvarez mencetak gol pembuka, usai menerima assist brilian dari Antoine Griezmann. Namun Sociedad mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan spektakuler Luka Sucic dari luar kotak penalti pada menit ke-84. Hasil ini membuat Atletico Madrid sedikit tercecer dari persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Mereka kini tertinggal cukup jauh dari 2 rival terberatnya, Real Madrid dan Barcelona.